Tempat ini dalam rangkaian zikir yang sudah kita lewati tadi, dan acara selanjutnya ini adalah Nosiga. Nosiga itu artinya notesa soal iman dan agama. Semoga perkumpulan kita malam ini dengan asbabnya undangan dari Sahibul Bait, semoga kita semua di sini akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya hingga di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Senin ini atau setiap malam Senin itu adalah merupakan kegiatan rutinitas kami di majelis zikir. Dan majelis zikir ini bersifat umum. Semua kalangan boleh bergabung. Tidak dibatasi laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya sebatas pegawai syara, bukan hanya sebatas orang yang paham agama, bukan. Semua khalayak umum bisa bergabung di dalam majelis ini. Sebab dibentuknya majelis ini adalah untuk membina umat, di mana kita akan belajar bersama tentang agama Islam itu sendiri. Jadi itulah kami bentuk majelis ini. Semoga dengan adanya majelis ini pelan-pelan kita bisa membina umat agar yang bengkok bisa sedikit menjadi lurus, yang hitam bisa menjadi terang. Kegiatan ini kami laksanakan setiap malam Senin, rutinitas. Setiap malam Senin itu kita bacakan zikir. Setelah berzikir kita sambung lagi dengan acara Nosiga. Nosiga itu adalah singkatan notesa soal iman dan agama. Jadi di acara Nosiga ini, disinilah kita berbicara tentang iman dan agama. Di sini kita bercerita tentang seputar apa itu iman dan apa itu agama. Dan di sini kita bisa berdiskusi tentang bagaimana itu agama Islam, bagaimana itu ajaran agama Islam. Jadi di dalam rangkaian acara Nosiga inilah di sini kita berdiskusi, saling bertukar pikiran, pemahaman tentang ilmu-ilmu agama. Jadi kita di sini bukan menceramahi, tapi kita belajar bersama bagaimana kita bisa belajar bersama tentang agama ini. Sebab dengan agama inilah yang menjadikan kehidupannya kita itu bisa menjadi terang benderang. Dengan agama inilah kehidupan kita bisa menjadi tenang. Dengan agama inilah kehidupan kita bisa menjadi terarah. Karena tanpa agama hidup kita akan selalu terombang-ambing, tidak ada tahu arahnya kemana. Tapi dengan adanya kita belajar agama, kita bisa tahu kemana arah kita yang sesungguhnya. Itulah tujuannya kita di sini. Kenapa kegiatan setiap malam Senin itu rutinitas kita lakukan setiap malam Senin, dan kita isi lagi dengan paparan atau materi tentang tausiah agama. Alhamdulillah pada malam hari ini saya tidak membawa atas nama P2KD, tapi saya membawa atas nama majelis zikir, karena sebab diundang adalah nama majelis. Jadi saya berbicara mengatasnamakan majelis zikir. Jadi materi yang akan kita angkat di dalam tausiah kita, di dalam perkumpulan kita malam ini adalah temanya melaksanakan perintah sesuai kemampuan. Jadi maksudnya melaksanakan perintah agama itu sesuai kemampuan. Inilah materi yang akan kami bawakan pada pertemuan kita malam ini.
dan setiap pertemuan itu materinya berbeda-beda. Alhamdulillah malam ini kami angkat materinya adalah melaksanakan perintah agama sesuai kemampuan. Jadi mohon maaf sebelumnya, di sini kami bukan menceramahi, namun hanya memberikan pesan-pesan agama agar ini bisa menjadi bahan buat kita, sehingga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sendiri, khususnya diri kami pribadi. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahra radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma tahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ini adalah peringatan Nabi buat kita, karena di dalam agama itu perintah itu ada dua. Perintah yang pertama itu adalah hukumnya wajib, dan perintah yang kedua itu adalah hukumnya sunnah. Perintah yang wajib ini masih berbicara secara umum. Contohnya wajib melaksanakan puasa. Puasa yang wajib itu ada dua. Yang satu adalah puasa di bulan Ramadan, dan yang satu adalah puasa nazar. Puasa nazar ini artinya apabila seseorang ingin berhajat, menghajatkan sesuatu, dan dia berhajat, apabila hajatnya itu terkabul, maka dia akan melaksanakan puasa sekian hari. Itu maksudnya puasa nazar. Contohnya, apabila saya bisa naik haji, saya akan berpuasa 10 hari. Itulah nazar. Dan puasa itu wajib untuk dilaksanakan. Boleh berturut-turut, boleh diputus-putuskan. Maksudnya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Boleh. Yang penting nazar tadi itu tetap dilaksanakan selama 10 hari. Itulah yang dimaksud dengan puasa nazar. Jadi dua bentuk kewajiban ini yang harus kita laksanakan. Yang sunnah, puasa yang sunnah itu banyak. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, Nabi Daud, ada puasa Yaumil Bid, ada puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, ada puasa di bulan Zulhijjah, puasa Arafah namanya. Ada juga puasa yang sesuai niat. Puasa Senin Kamis itu ada yang bertanya, para sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di 2 hari itu, bukan di hari yang lain, yaitu hari Senin dan Kamis? Kenapa bukan di hari yang lain ya Rasulullah? Sehingga Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat ini, perlu kalian tahu, kata Rasulullah, saya berpuasa di hari Senin itu karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Itu kata Nabi. Jadi Nabi
sudah bermaulid dengan hari kelahirannya sendiri, sehingga keliru orang kalau kita yang merayakan maulid Nabi, orang katakan itu bid'ah. Sementara Nabi merayakan kelahirannya sendiri, tapi merayakan dengan dalam bentuk berpuasa. Kita pun boleh di hari lahirnya kita melaksanakan puasa, boleh, karena Nabi seperti itu. Itu jawaban Nabi yang pertama. Jadi alasan Nabi kenapa dia puasa hari Senin, karena hari Senin itu adalah hari kelahirannya. Sehingga kita sebagai umatnya ini apabila kita puasa di hari Senin, berarti kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemudian hari Kamis, kenapa Rasulullah selalu berpuasa di hari Kamis? Rasulullah menjawab, perlu kalian ketahui wahai para sahabatku, bahwa di hari Kamis itu adalah hari di mana semua amal ibadah selama 6 hari itu dikumpulkan di hari Kamis, dan di hari Kamis itu akan diantarkan oleh malaikat ke langit untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Rasulullah berpuasa di hari Kamis? Karena hari Kamis itu adalah hari amal kita itu diangkat. Dan Nabi berpuasa di hari itu, dia tidak ingin, dia berkeinginan pada saat amalnya diangkat ke langit, dia dalam keadaan berpuasa. Sehingga amal yang diangkat ke sana itu adalah amal ibadah. Itu alasan Nabi kenapa Nabi itu berpuasa di hari Kamis. Sehingga kita umatnya ini disunahkan untuk berpuasa di hari Kamis. Karena hari Kamis itu adalah hari diangkatnya amal. Baik itu amal baik, baik itu amal buruk. Hari Kamis itu semua amal akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, di hari itu amal kita dikumpulkan. Dikumpulkan amal kita di hari itu, dan dikumpulkan di hari Kamis. Hari Kamis itu diangkat amal kita. Di situ baru dilihat selama 6 hari itu mana yang banyak dia lakukan, amal baik atau amal buruk. Kalau lebih banyak amal baik di store kepada Allah pada hari Kamis itu, maka beruntunglah kita. Tapi kalau dihadapkan kepada Allah lebih banyak kita punya amal yang buruk, maka banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang pertanyaan para sahabat, kenapa Rasulullah itu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Dan adapun puasa-puasa sunnah yang lain seperti puasa Daud, puasa Yaumil Id, ya, dan puasa-puasa sunnah yang lain itu juga bisa dilakukan. Dan banyak di kalangan para salafus saleh, para ulama itu melaksanakan puasa itu. Puasa Yaumil Bid itu maksudnya puasa di pertengahan bulan. Seperti di pertengahan bulan Sya'ban ada puasa 13, 14, 15 Sya'ban. Jadi orang berpuasa di 3 hari. Kan muncul kesombongan. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Sehingga Nabi menolak hak itu. Sehingga dia tetap berikan hak itu, kembalikan hak itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah syariat Islam. Dan memang di dalam Islam itu begitu banyak perintah. Banyak perintah. Olehnya selama kita hidup di dunia ini, mari pelan-pelan kita laksanakan perintah agama ini semampu kita. Semampu kita. Kita tidak mampu melaksanakan sholat sunnah apapun namanya, tapi minimal kita bisa melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Kita tidak mampu melaksanakan sholat sunnah rawatib, masuk masjid sholat sunnah, habis orang berazan sholat sunnah, habis orang sholat sunnah. Kalau kita tidak mampu melaksanakan itu, tidak apa-apa, karena itu cuma sunnah. Tapi minimal ya 5
5 waktu itu harus dilaksanakan. 5 waktu. Dan 5 waktu ini punya antara. Dan antaranya itu sangat panjang. Antara maghrib dan isya durasinya 1 jam. Isya dan subuh durasinya panjang. Subuh ke zuhur panjang juga. Zuhur ke asar panjang juga, kurang lebih 2 jam. Asar ke maghrib kurang lebih juga 2 jam. Panjang durasinya. Kenapa kita tidak mau sanggup laksanakan itu? Karena itu perintah. Itu perintah. Dan kalau kita laksanakan perintah itu, itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Sehingga banyak-banyak Allah perintahkan. Banyak-banyak Allah perintahkan tentang ibadah. Kalau kita tidak mampu melaksanakan hal yang sunnah, yang wajib laksanakan. Tidak mampu melaksanakan puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid, puasa Daud, Nabi Daud, tidak mampu melaksanakan puasa sunnah itu, minimal laksanakan puasa di bulan Ramadan yang wajib 1 bulan penuh. Jangan yang wajib kita pangkas lagi jadi setengah bulan, jadi 3 hari, jadi 1 minggu. Karena itu wajib. Tidak boleh lagi kita pangkas-pangkas. Itu hukumnya wajib. Karena itu perintah. Dan inilah perintah agama, sehingga perlu kita sadari di dalam diri kita masing-masing, khususnya diri kami pribadi. Olehnya melalui kesempatan ini, atas nama majelis zikir ini, kami mengajak seluruh hadirin sekalian, mari kita bersama-sama belajar agama. Kita tingkatkan pendirian kita kembali ke agama. Sebab agama inilah yang akan menjadi penolong satu-satunya kita, baik itu di dalam kubur maupun di hari akhirat nanti. Tidak ada hal yang lain bisa menolong kita. Sekalipun keluarga kita satu kampung, itu tidak bisa menjamin kita, menolong kita di dalam kubur dan di hari kiamat nanti. Itu tidak menjamin. Tidak menjamin. Yang menjamin itu adalah amal ibadah kita. Amal ibadah. Kalau amal ibadah kita semakin bagus, kita laksanakan ikhlas karena Allah, itulah yang akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah. Ada seorang ulama mengatakan, itu Hasan Al-Sazili, ini ulama ternama di zamannya. Beliau mengatakan, perlihatkanlah ibadahmu, perlihatkanlah ketaatanmu kepada seluruh orang. Perlihatkanlah ketaatanmu kepada seluruh orang, agar orang mengetahui ibadahmu, sebagaimana ahli maksiat memperlihatkan kemaksiatannya di hadapan orang banyak. Ini kata ulama Hasan As-Sazili. Apa makna yang disampaikan oleh ulama Hasan As-Sazili? Kenapa orang berbuat maksiat itu tidak malu memperlihatkan kemaksiatannya? Tidak malu dia. Minum di pinggir jalan dia tidak malu. Baku potong di pinggir jalan dia tidak malu. Mencuri di kebunnya orang dia tidak malu. Dan orang lihat ke sana kemari, dia tidak malu. Tapi kenapa kita pakai kopiah, pakai sarung, pakai baju koko, malu pergi di masjid? Ini yang harus perlu kita tanamkan dalam diri kita. Nah, kuya kita agak mau panjiri, mau pakai baju koko, mau pakai songkok, nah ya mata teluk masing. Sementara orang kesana kemari pegang botol, dia tidak malu. Kenapa? Karena itu kebiasaannya memang. Tapi kenapa kita malu pakai songkok, pakai kopiah? Sementara kopiah itu adalah lambang bahwa kita itu adalah umat Islam. Kenapa kita malu dengan hal itu? Kenapa kita lebih malu dengan hal yang positif ketimbang dengan hal yang negatif? Ini yang menjadi timbal balik dalam diri kita sebenarnya. Dan inilah yang perlu kita rubah sebenarnya.
Walaupun kita rubah tidak sekaligus, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan kita akan rubah itu. Karena ini adalah merupakan peringatan seorang ulama. Katanya halus, tapi begitu menusuk ke dalam jiwa. Itulah perkataannya Syekh Hasan As-Sazi. Ya. Karena dia melihat di zaman itu bahkan terjadi di zaman sekarang. Banyak orang yang memamerkan kemaksiatan terang-terangan lagi dibanding orang yang beribadah hanya sembunyi-sembunyi, tidak mau memamerkan bahwasanya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita kembalikan kepada diri kita, ya. Olehnya melalui tempat ini, melalui perkumpulan di dalam majelis ini, kami mengajak seluruh para hadirin, mari sama-sama kita kembali ke diri kita masing-masing, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke jalan Allah, sebab tidak ada jalan yang lebih pantas, yang lebih bagus, yang lebih lurus yang kita ikuti selain jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain. Jadi banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita mengucapkan astagfirullahaladzim, banyak-banyak kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dia adalah nabi yang sudah dijamin tempat tinggalnya di surga, sudah dijamin dosanya yang sebelum dan sesudah yang akan datang itu sudah tidak ada lagi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup setiap hari dia laksanakan zikir astagfirullahalazim minimal 100 kali. Itu Nabi. Dosanya sudah diampuni sebelum dan sesudah. Di akhirat sudah dijamin tempat tinggalnya di surga, tapi selama dia hidup masih mengucapkan istighfar 100 kali setiap hari. Kita belum ada jaminan masuk surga, dosa belum kita tahu sudah berapa banyak, tapi segan kita mengucapkan kalimat istighfar. Jadi ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Mari kita ucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Astaghfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Ucapkan saja itu dalam setiap harinya kita. Jangan lepas dari kalimat itu. Sebab apa? Apabila kita terbiasa dengan kalimat itu, insya Allah pada saat nanti kita akan dihadapkan oleh Allah dengan sakaratul maut, maka Allah akan mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sebab kata Nabi, barang siapa yang meninggal dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka surga tempatnya. Jadi saya mengajak kepada kita sekalian di majelis ini, mari kita belajar bersama-sama. Mohon maaf, di sini bukan kami menggurui para kita sekalian, para hadirin sekalian, bukan menggurui, namun hanya mengajak kepada jalan Allah, kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa sama-sama meraih impian kita, meraih cita-cita kita, meraih masa depan yang lebih cerah, yaitu masa depan yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dunia ini hidupnya kita cuma sementara, tapi kehidupan abadi itu adalah kehidupan akhirat. Kesenangan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kesenangan di akhirat. Kesenangan dunia itu hanya sementara. Setelah kita mati, selesai itu kesenangan. Tapi di akhirat kesenangan itu akan terus berlanjut sepanjang masa, tidak akan pernah berakhir. Itulah kehidupan surga, kehidupan yang lebih enak, kehidupan yang lebih nyaman, dan kehidupan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan asbab undangan ini di majelis zikir ini, kita berkumpul di sini dan dikumpulkan oleh Allah pula di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, salah kata, menyinggung perasaan kita sekalian. Bukan bermaksud menyinggung, namun inilah yang disebut dengan tausiah, inilah yang disebut dengan pesan agama. Sebab kita
memberikan kecerahan, sebab agama itu gunanya untuk menerangi yang gelap, meluruskan yang bengkok. Itulah tujuan agama. Jadi mari kita ambil hikmahnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekali lagi, dan saya akhiri. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.